ketika aduan masyarakat banyak, itu mendorong kepercayaan publik ya atas pemerintah. Mau berharap pada sumber daya alam sebanyak-banyaknya, kalau SDM tidak mau mengelola juga percuma. Kita mencoba membangun kesadaran baik itu kepada pemerintah atau institusi yang ada untuk mengoptimalkan itu sebagai bagian dari introspeksi diri untuk perbaikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast Lampung Pos Update. Tempat di mana kita akan berbicara topik yang relevan, yang pastinya aktual, dan pasti kalian juga akan membutuhkan informasi-informasinya. Dan tentunya aku nggak sendirian, aku sama rekan aku Andre Prasetyo Nugroho dan aku Anissa Kamalasari di episode kali ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu optimalisasi penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan bagi pembangunan daerah. Nah, mungkin hari ini narasumber yang kita hadirkan ini sangat-sangat bernas ya, Cah, ya. Bisa dibilang sangat luar biasa juga. Kita ada kedatangan tamu dari Ombudsman RI dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Oke. Mungkin saya perkenalkan dulu beberapa narasumber kita yang hadir pada hari ini, yakni pertama dari Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Pak Dadan Suharma Wijaya. Selamat pagi, Pak Dadan. Selamat pagi, Pak Dadan. Gimana kabarnya, Pak? Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, tapi ini agak batuk-batuk karena keliling Lampung nih. Harus tetap fit ya, Pak ya. Lalu ada Ketua Tim Koordinasi Pembangunan Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kementerian PPN atau Bappenas RI, Mas Andi Setio Pambudi. Selamat pagi, Mas Andi. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Mas Andi? Alhamdulillah sehat, berat badan naik saya. makmur ya, berarti nyaman ya, berarti tandanya. Nyaman berarti enak makan. Dan terakhir ada Mas Nur Rahman Yusuf selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Provinsi Lampung. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Ya, kita udah sering ketemu ya, Mas ya. Iya. Oke, mungkin kita bakal membicarakan terkait optimalisasi pelayanan publik ya, maupun kepatuhan penyelenggaraan pemerintah. Itu, Nah ini kita tanyanya tepat nih kepada Ombudsman sendiri. Nah, mungkin bisa ditanya, Cak. Oke, ini Pak, apa sih Ombudsman itu sendiri dan apa tugas Ombudsman dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik itu? Karena masih banyak yang awam juga sih, Pak, terkait apa sih itu banget. Ombudsman, Pak, definisi dari Ombudsman itu seperti apa? Masyarakat mungkin bisa diterangkan. Ya, mungkin gampangannya Ombudsman itu kan lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik ya. Nah, bentuk pengawasannya ini macam-macam yang dilakukan ya. Ada menerima pengaduan-pengaduan masyarakat gitu ya. Tapi sebetulnya menerima pengaduan masyarakat ini juga tidak langsung mengadu ke ombudsman semestinya gitu ya. Karena di pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, itu setiap unit pelayanan publik itu harus punya unit pengelola pengaduan. Benar. Ya. Unit pengelola pengaduan di internalnya ada pengawas internal ya. Kemudian setelah pengawas internal ada pengawas eksternal ya. Kemudian ada pengawas di sektor itu gitu ya. Ada baru pengawas eksternal di sektor itu baru kemudian ombudsman gitu ya. Nah, di setiap urusan sektor publik itu seperti itu sebetulnya gitu ya. Kayak misalkan kita ngomong rumah sakit lah ya. Rumah sakit itu ada unit pengelola pengaduan rumah sakit. Kemudian ada badan pengawas ada dewas ya. Dewas rumah sakit. Nah, yang di luar itu ada BPRS, Badan Pengawas Rumah Sakit ya. Nah, kemudian yang di kementeriannya ada Inspektorat Jenderal gitu kan. Nah, kemudian ada Konsil Kedokteran, ada MKDKI ya. MKDKI itu Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Itu yang ngawasi segala sesuatu di bidang kesehatan. Nah, kalau itu semua tidak jalan gitu, itu dilaporkan ke ombudsman. Ombudsman bisa nangani. Nah, itu dari sisi pengaduan ya. Tapi dari sisi pengawasan yang lebih luas ya, kita melakukan banyak hal. Misalkan Pak Nur di sini suka misalkan tiba-tiba datang ke rumah sakit, sidak ke mana gitu ya. Saya suka di beberapa tempat gitu diajak kepala perwakilan. Nah, itu bagian dari investigasi atas prakarsa sendiri. Ya, tidak harus ada laporan masyarakat, tetapi di media, di koran misalkan ada berita pelayanan gini-gini, aduannya nggak ada ke ombudsman yang secara perorangan. Itu nggak apa-apa gitu ya.
Ombudsman tetap bisa melakukan investigasi atas prakarsa sendiri kalau di media massa ini, misalkan di media sosial, aduh, wah itu di sana pelayanan gini, tapi nggak ada yang mengadu gitu. Nah, Ombudsman bisa datang langsung, itu di undang-undang ya, kita di regulasi kita sebut investigasi atas prakarsa sendiri gitu kan. Nah, kemudian juga kita bikin kajian-kajian ya terkait dengan wah ini kurangnya apa pelayanan publik, ini kurangnya apa, kita bikin kajian. Termasuk kita melakukan pemeringkatan, perankingan ya. Seperti yang sekarang sedang dilakukan, kita melakukan perankingan ya tadi, kepatuhan atas pelaksanaan undang-undang pelayanan publik terhadap seluruh penyelenggara pelayanan publik yang termasuk di Lampung ini, semua Pemda, kabupaten kota kita lihat, provinsinya juga kita lihat ya, ada beberapa dinas OPD yang kita lihat. Nah, kemudian instansi vertikal, Badan Pertanahan Nasional, Polres ya, itu dilihat semua. Nah, itu kita ranking nih. Nah, dan kita masuk ke mana yang masuk zona merah, zona kuning, zona hijau. Nah, ini saya datang ke sini bersama Pak Andi dan Pak Kapar untuk melihat apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman penilai kemarin, bener nggak, sesuai nggak gitu. Dan Pak Andi pingin sebagai Bappenas ya, pingin melihat ini kerja ombudsman ini kan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah, tapi pengawasan itu harus link ya, harus terhubung antara mulai dari perencanaan ya sampai dengan evaluasi atau pengawasan yang dilakukan oleh ombudsman ya, di awal sama ujungnya harus terkait. Nah, makanya saya mengajak Pak Andi dari Bappenas, ayo melihat gitu, sekaligus menyampaikan tentang perencanaan pembangunan nasional dan sebagainya. Jadi itu ya kira-kira ya terkait dengan program-program yang dilakukan ombudsman. Nanti Pak Dadan atau Mas Andi juga bisa menjawab. Ini selama di Lampung ini bagaimana mungkin melihat kepatuhan pelayanan publik yang dilakukan di OPD-OPD yang ada di Lampung, dan mungkin apa aja sih kalau boleh tahu indikator-indikator untuk pemantauan kita sendiri gitu. Ya, ombudsman itu pertama mungkin ya dari indikator penilaiannya. Kita pakai 4 dimensi ya. Ada dimensi input, dimensi proses, dimensi output, dan dimensi pengaduan masyarakat. Ya, input itu kita mengukur ketercukupan sarana prasarana SDM ya, kemampuan SDM dan sebagainya ya, misalkan dokter di rumah sakit ya atau petugas itu menguasai nggak gitulah sistem prosedur pelayanan mereka, sistem pelayanan mereka gitu. Jadi tidak hanya nyuntiknya, tidak hanya ini yang terkait dengan kesehatannya, tapi dari sisi aspek pelayanannya mereka tahu nggak bahwa ada prosedur ini. Nah, itu dari inputnya. Prosesnya kita lihat misalkan apakah di situ ketepatan waktu, ketepatan prosedurnya dilalui apa enggak, banyak lah pokoknya. Termasuk yang terakhir itu ya dimensi pengaduan ini, itu kalau ada aduan-aduan masyarakat, ada keluhan masyarakat terhadap institusi itu dijalankan nggak gitu, ditindaklanjuti nggak, hanya dibiarkan aja gitu kan. Nah, termasuk kalau ada yang diadukan ke ombudsman, kemudian ombudsman ngasih semacam saran tindakan korektif ya. Nah, itu bagaimana Pemda mensikapinya gitu kan. Nah, itu penilaiannya seperti itu gitu ya. Jadi cukup komplit sebetulnya, dan caranya di beberapa indikator itu kita ngelihat langsung ya, verifikasi lapangan dilihat gitu kan. Oh, ini ada prosedurnya, di websitenya ada gitu kan. Terus di ininya pamflet-pamflet ada bahwa prosedur layanan gini ya, waktu gini ya, ininya gini gitu. Jadi dilihat sama teman-teman mau wawancara juga ya ke penyelenggaranya gitu ya. Dan kemudian yang terakhir ya, bikin semacam surveinya ke masyarakat gitu ya, ke pengguna layanan di situ. Gimana nih pelayanannya, itu di ranking di ini kan. Kuesioner untuk masyarakat sendiri. Mungkin Mas Andi bisa menambahkan. Iya, makasih ya. Jadi kalau dikaitkan dengan Bappenas ya, penilaian ini kami terlibat sejak proses perencanaan penganggaran. Jadi penilaian kepatuhan pelayanan publik itu meskipun dalam pelaksanaan dikerjakan oleh ombudsman ya, tapi ketika proses perencanaannya itu melibatkan kami di Kementerian BPN Bappenas, baik itu dalam proses pengusulan kelayakan anggarannya, manfaatnya apa, dan juga metodologinya kurang lebih seperti apa. Kenapa Bappenas harus ingin tahu? Karena
kami di Bappenas itu ingin apa yang dikerjakan Ombudsman atau lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik ini memiliki dampak terhadap penyelenggara pelayanan. Jangan sampai nanti ada istilah gini ya, sudah dinilai Ombudsman, misalkan contoh Dinas Penanaman Modal. Saat itu penanaman modal yang masuk di Lampung misalkan 10 miliar, waktu itu dinilai Ombudsman merah misalkan awal-awal. Terus setelah itu tahun depan dinilai lagi, ya Ombudsman ngasih nilai hijau, tapi justru investasinya turun. Jadi artinya belum ada korelasi antara penghasil pengawasan Ombudsman dengan peningkatan kinerja lembaga-lembaga yang ngurusi pelayanan publik di Lampung misalkan contoh. Nah, kami ingin memastikan itu. Makanya ketika proses perencanaan, ketika penyusunan metodologi, macam-macam itu harus bisa dikaitkan antara lembaga yang diawasi Ombudsman. Ketika diberikan penilaian Ombudsman itu ada dampak lain, gitu. Ada korelasi antara hasil penilaian dengan tercapainya target-target pembangunan. Makanya itu kaitannya kenapa Bappenas itu selalu ada korelasi dengan Ombudsman. Karena yang kami dalam proses merencanakan, tapi pelaksanaan mungkin bisa penyelenggara pelayanan publik, tapi memastikan pelaksanaan itu berjalan on the track atau tidak, sesuai dengan target yang ditetapkan tidak, itu diawasi oleh Ombudsman. Jadi Ombudsman sama Bappenas seperti simbiosis mutualisme ya. Kami menyusun perencanaan, tapi ketika memastikan perencanaan itu sesuai atau tidak, Ombudsman turun di situ. Karena lembaga pengawas itu memang diharapkan netral. Karena tujuan pembangunan juga kan salah satunya untuk pemerataan akses dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik kan. Nah disitulah kami di Bappenas ingin memastikan bahwa perencanaan dengan pencapaian itu sinkron gitu. Nah peran Ombudsman ini lembaga pengawas, tujuan pembangunan itu nggak cuma tugas pemerintah yang untuk mengawal tercapainya, tapi juga lembaga pengawas. Karena lembaga pengawas ibaratnya kalau memberikan saran, masukan, perbaikan jauh lebih netral daripada kita sesama pemerintah gitu loh. Kalau lembaga pengawas akan ngomong kalau memang nggak benar pasti akan disampaikan nggak benar dengan apa adanya gitu. Nah peran Ombudsman seperti lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik ini kami nilai lebih netral, dan Ombudsman juga didukung oleh undang-undang yang cukup kuat ya. Undang-undang, bahkan ada undang-undang yang sesuai nama lembaganya ya Ombudsman ini. Saya lihat kementerian lain, kami pun juga bekerja misalkan Undang-Undang 25/2004 ya tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, tapi bukan tentang Bappenas kan, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Tapi Ombudsman ini Undang-Undang 37/2008 tentang Ombudsman. Jadi ada satu undang-undang yang dibikin untuk satu lembaga khusus. Artinya kan peran ini harusnya strategis. Tinggal kami di Bappenas bisa mengoptimalkan lembaga ini untuk mengawal target-target pembangunan ya, khususnya yang terkait dengan pelayanan publik. Yang diawasi Ombudsman pelayanan publik itu semua aspek. Yang disusun perencanaan Bappenas ya semua aspek bidang pembangunan juga, mulai dari pembangunan manusia, lingkungan hidup, infrastruktur, pembangunan sosial, macam-macam ya. Di Ombudsman juga sama. Pengawasan yang dilakukan Ombudsman itu adalah bisa bidang-bidang itu juga gitu. Jadi artinya harusnya dari dulu antara Bappenas dengan Ombudsman sudah bersinergi sejak awal ya di proses-proses itu. Jadi kita tahu yang merencanakan, kebetulan kami di direktorat itu juga secara perencanaan penganggaran bermitra dengan Ombudsman. Jadi kami akan tahu, makanya ketika saya ikut ke Lampung macam-macam ingin tahu pekerjaan Ombudsman seperti apa. Jadi penganggaran yang cocoknya, pasnya seperti apa yang perlu diperbaiki, apa yang kurang dalam konteks melaksanakan kinerja Ombudsman sebagai lembaga ya, sebagai lembaga negara bukan sebagai lembaga pengawasnya. Minimal kami harus tahu juga di proses itu. Mungkin itu ya. Oke, nah dari penilaian-penilaian tersebut tadi kita bisa lihat kan banyak beberapa instansi yang dinilai dari tahun sebelumnya dan tahun sekarang dari 2023 sampai 2024. Apakah hasil penilaian pembangunan pelayanan publik kita itu termasuk yang meningkat ataupun mengalami penurunan tuh Pak? Ya mungkin aku mau nanti bisa Mas Yusuf bisa dipaparkan ya Mas. Ya, terutama di Provinsi Lampung ya Bang Andre. Iya benar. Nah kalau itu ya silakan mungkin Mas Yusuf bisa dijelaskan untuk penilaian di tahun 2003 maupun sepanjang 2024. Jadi memang selama ini kalau dalam 2 tahun terakhir misalnya kami konsisten kan untuk selalu menilai bersamaan serentak di semua kabupaten kota. Kalau untuk tahun 2024 proses penilaian sudah selesai, tapi memang sedang dilakukan finishing, jadi belum bisa kita publish kan. Walaupun kelihatannya sih ada peningkatan kalau dari sisi jumlah ya. Artinya di tahun 2023 misalnya dari 15 kabupaten kota dan provinsi ada 16, berarti itu hanya 2 yang
tingkat kepatuhan tinggi, maksudnya masuk zona hijau. Itu kan Kabupaten Waikanan sama Kota Metro, yang lainnya masih kuning kan gitu. Itu yang kabupaten. Yang instansi vertikal seperti Polres itu belum ada yang hijau, bahkan ada yang merah satu kan, masih kuning semua. Sedangkan kantor pertanahan itu kemarin ada sekitar 6 kantor pertanahan yang sudah masuk zona hijau. Kan. Jadi kalau melihat trennya sih mudah-mudahan ada peningkatan lah, karena memang proses kesadaran ini kan menjadi potret pelayanan di mereka, keseriusan mereka dalam melakukan proses-proses pelayanan publik kan. Gitu. Jadi semakin ke sini semakin baik. Lalu Mas Yusuf melihat ini seperti apa Mas? Upayanya yang kita lakukan apa, dan mungkin ada dampaknya nggak sih Mas nanti mungkin ketika kita melakukan penindakan sendiri kepada OPD-OPD yang kita anggap dalam zona kuning maupun merah tadi ya Bapak Yusuf? Jadi tadi sudah disampaikan harapannya ketika 4 indikator penilaian ini bisa terpenuhi, harapannya adalah maka proses pelaksanaan pelayanannya juga akan lebih maksimal. Nah, dengan lebih maksimal itu harapannya masyarakat merasa lebih dimudahkan, merasa lebih ada kepastian terkait dengan proses pelayanan yang mereka akses atau lakukan. Karena kan dalam konteks misalnya penilaian tadi standar pelayanan misalnya itu kan harus ada kepastian terkait berapa sih biaya dalam proses pelayanan itu kan harus jelas. Kalau gratis harus sampaikan jelas gratis, kalau ada pembiayaannya ada berapa. Belum lagi kita bicara terkait dengan standar pelayanan misalnya persyaratan misalnya. Dan termasuk jangka waktunya, berapa lama kan gitu ininya. Ketika proses-proses itu tidak dilakukan dengan baik, maka bisa dipastikan akan muncul katakanlah oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab dalam konteks pelayanan publik kan gitu untuk memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat itu. Nah, dalam proses penilaian yang kita lakukan itu memastikan semua itu berjalan. Harapannya supaya kemudian masyarakat nggak perlu was-was, masyarakat nggak perlu takut lagi terkait dengan proses pelayanan mereka yang akan mereka lalui. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Mungkin aku mau lanjut ke Mas Andi. Mungkin gimana Mas kalau kita melihat perencanaan pembangunan di Lampung ini seperti apa Mas? Kalau melihat dari Bappenas sendiri seperti apa mungkin? Iya, secara umum pembangunan di Lampung ini ya berproses ya. Iya. Nggak bisa lihat itu sudah total hampir semua di Lampung berproses. Cuma prosesnya memang sudah ke arah yang lebih baik ya. Dan kami juga di Bappenas kan melakukan penilaian terhadap daerah. Iya. Yang namanya penghargaan pembangunan daerah. Benar. Itu yang kami lakukan, salah satunya ini indikator penilaiannya ya penilaian ombudsman ini. Dan ombudsman penilaian kepatuhan itu salah satu instrumen yang kami pakai untuk menilai itu, selain juga seberapa bagus dokumen perencanaannya dikaitkan dengan perencanaan pembangunan nasional. Jadi daerah kan bikin perencanaan daerah, nasional juga rencana nasional. Seberapa sinkron, seberapa dalam, seberapa terkait itu juga bagian penilaian. Kalau di Lampung secara umum berproses, tapi dalam konteks penilaian ombudsman ya ada kenaikan. Dulu hampir yang hijau paling cuma 2 ya Pak Nur. Lama-lama kan sudah meningkat kan. Bahkan secara umum hasil penilaian ombudsman itu penilaian kepatuhan ya. Tahun 2022 itu hanya sekitar 40% lah yang hijau secara umum di Indonesia ya. 2023 meningkat jadi 70 gitu. Nah, di proses itu sebenarnya ada peningkatan terkait dengan capaian yang berzona hijau. Cuman kalau kami dari Bappenas melihatnya harapannya capaian kenaikan itu berkorelasi positif dengan perbaikan kinerja instansi penyelenggara pelayanan publik. Karena target pembangunan itu yang melaksanakan instansi penyelenggara, bukan ombudsman. Nah, ketika ombudsman melakukan proses penilaian dengan berbagai metodenya, harapannya ngikut gitu. Ketika ombudsman menilai hijau, ya otomatis kinerja lembaga yang dinilai juga naik gitu. Itu yang kami khawatirkan jangan sampai nanti terbalik gitu loh. Menurut ombudsman pelayanan publik bagus, tapi instansi sedang menangkap pelayanan publik itu malah justru turun gitu. Jadi kami mendorong bagaimana ke depan ombudsman itu ada korelasi metode yang dipakai ketika menentukan sebuah daerah itu naiklah dari zona merah ke kuning, kinerja lembaga yang diawasi itu juga naik. Dan kalau kinerja itu naik, otomatis target pembangunan tercapai gitu. Jadi sebenarnya memang tujuan Bappenas dengan tujuan ombudsman sama. Cuman kami yang menyusun perencanaannya, ombudsman yang mengawasi, yang melaksanakan instansi penyelenggara pelayanan publik yang diawasi ombudsman ini. Nah, kami memandang secara pembangunan ya ada peningkatan dan berproses itu. Kita tidak bisa bilang drastis juga tidak, tapi justru kalau kami memandang pembangunan itu ketika sebuah
Pemda sudah ada progres yang naik lebih baik, itu justru sudah bagus lah. Artinya sudah on the track loh. Karena proses itu kan bertahap ya. Kita tidak bisa berharap menyulap sebuah daerah tiba-tiba berubah jadi daerah maju ya, tiba-tiba seperti apa gitu. Tapi kami memandang kemajuan itu tidak hanya urusan infrastruktur, tapi kemajuan dari konteks sumber daya manusia, termasuk seberapa patuh terhadap pelayanan publik gitu. Instansi, jadi kami mengukurnya tidak hanya sekedar perbaikan pembangunan, itu tidak dilihat dari pembangunan fisik, tapi juga pembangunan dari sisi sosial tadi. Ketika nanti social capital itu sudah dibangun oleh pemerintah, diawasi dengan ombudsman, nah itu sudah ada harapan cerah lah bahwa pembangunan ini akan meningkat gitu. Di proses-proses itulah ombudsman perlu hadir terus. Jangan sampai ombudsman hadir tahun ini terus tidak melakukan itu. Makanya kami mendorong juga tidak hanya nunggu masyarakat lapor, tapi ombudsman ketika memandang itu penting untuk mendongkrak target pembangunan, silahkan lakukan investigasi atas prakarya sendiri, atau ada systemic review ya, atau rapid assessment di ombudsman yang bisa beberapa dilakukan. Dan tadi disampaikan Pak Dadan, investigasi prakarya sendiri itu nomenklatur yang tertuang di undang-undang. Jadi artinya sah sekali ombudsman untuk melakukan itu, dan harapannya itu diarahkan untuk memastikan tercapainya target-target pembangunan, baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Oke, untuk penghargaan sendiri Pak, kan tadi seperti yang sudah disebutkan ada Pemkab, Pemkot maupun instansi-instansi terkait yang sudah ada di zona hijau maupun merah. Nah kalau zona hijau tersendiri itu gimana Pak? Penghargaan yang mereka dapatkan atau capaian target pembangunan daerah yang mereka dapatkan itu seperti apa? Iya, kalau saya bisa jawab ya, kalau di ombudsman sendiri mungkin belum ya. Tapi ketika itu dipakai penilaian di Bappenas untuk penilaian Pemda, penghargaan pembangunan daerah, itu upaya pengendalian kami ya. Jadi Bappenas melakukan upaya pengendalian pembangunan daerah melalui evaluasi kreatif terhadap pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Bagaimana mereka menyusun dokumen perencanaan, memastikan pencapaiannya, dan juga inovasi gitu. Nah, salah satu bagian dari penilaian kami di Bappenas untuk menilai Pemda, khususnya penghargaan pembangunan daerah itu, bagian pencapaian ada satu komponen indikator yang kami pakai, yaitu penilaiannya ombudsman. Jadi kalau penilaian ombudsman itu dan penghargaan pembangunan daerah itu ada rewardnya gitu dari pemerintah gitu ya, dari pemerintah. Ketika penilaian ombudsman sudah menjadi bagian daripada itu, otomatis ya daerah harus mengejar biar nilai hijau. Karena nanti kami nilai itu, kalau misalkan hijau kami kasih nilai 1, misalkan dalam satu berbagai komponen ya. Tapi kalau kuning langsung 0, apalagi merah. Jadi yang dikejar Lampung harusnya itu tidak sekedar naik dari merah ke kuning, ya harus hijau. Kalau nggak hijau, bagi kami menilainya cuma tidak ada warna abu-abu lah di Bappenas itu. Kalau memang hijau ya kami kasih skor 1 ya. Kalau memang nilainya kuning atau merah ya langsung 0 itu. Artinya ini salah satu bentuk pengendalian Bappenas juga untuk memastikan bahwa daerah itu ketika mencapai target pembangunan itu nggak tanggung-tanggung gitu loh. Langsung saja hijau gitu kalau memang bisa. Dan ketika hijau salah satu bagian dari indikator penilaian, termasuk juga yang lain, ada pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, terus ada lagi Gini rasio, ada juga emisi gas rumah. Hampir semua aspek pembangunan kami nilai. Cuman penilaian ombudsman baru kami pakai mulai tahun ini, mulai 2024. Sebelum-sebelumnya belum. Sebelum-sebelumnya belum, karena kami memandang penilaian ombudsman sudah dilakukan ke seluruh kabupaten kota, seluruh provinsi. Artinya itu sudah memenuhi standar lah, artinya populasi. Kami sudah melakukan, ketika itu digunakan untuk penilaian penghargaan daerah, sudah equal treatment lah. Nilainya ada. Dulu tidak seperti itu. Dulu hanya 200 kabupaten, 100 kabupaten, ya kami tidak bisa menggunakan penilaian itu sebagai bagian dari menilai Pemda. Karena tidak adil kan, tidak equal treatment, hanya 100, 200. Tapi ketika mulai beberapa tahun terakhir ini kami dorong, karena penganggaran ada di kami juga kan. Lakukan untuk seluruh kabupaten kota. Biar nanti nilainya itu bisa digunakan oleh kami di Bappenas untuk mengukur kinerja pelayanan publik dari sisi pengawasan. Karena dari sisi pengawasan itu akan jauh lebih netral menurut kami ya, apa adanya dari sisi pengawasan, dan itu sudah kami gunakan di tahun ini. Termasuk juga ada nilai RB ya, reformasi birokrasi, itu juga penilaian ombudsman sudah digunakan. Kami melakukan evaluasi kinerja daerah juga sudah menggunakan penilaian ombudsman. Jadi ada hubungan yang memang erat lah antara Bappenas dengan ombudsman, antara urusan perencanaan dan urusan pengawasan. Mungkin itu ya. Aku mau ke Pak Dadan sih. Pak Dadan mungkin bagaimana Pak kita mensosialisasikan kepatuhan penyelenggaraan publik Pak?
maupun kinerja pemerintah daerah ataupun pemerintah itu dari Ombudsman sendiri seperti apa? Ya, pertama untuk penyelenggara pelayanan publik yang jelas seluruh kementerian, ya, lembaga, pemerintah daerah gitu, itu ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh mereka ya. Pertama kita mengundang seluruhnya ya, bikin sosialisasi. Tahun ini kita akan memulai penilaian gitu ya. Jadwalnya ditentukan ya. Kami sosialisasi, nanti ada pendampingan ya ke pemerintah daerah dalam bentuk ini loh aspek-aspek penilaian-penilaian kami gitu kan. Kemudian ada tim turun ya melakukan penilaian. Nah, kemudian yang terakhir kita bikin awarding gitu ya, penganugerahan yang masuk zona hijau gitu. Nah, ini kenapa penting biar masyarakat tahu gitu kan, diumumkan. Makanya kalau setelah memberikan penghargaan di kabupaten kota kan, wah ini dapat ini, itu ajang untuk mensosialisasikan ke masyarakat ya tentang kinerja pemerintah daerahnya. Sekaligus kita minta feedback juga dari masyarakat. Bisa jadi ada daerah yang skornya tinggi gitu. Ternyata menurut masyarakat ini gini nih. Nah, itu menjadi umpan balik kan bagi Ombudsman. Berarti ini ada sesuatu yang mungkin nanti untuk penilaian tahun depan kita lihat nih hal apa yang disampaikan oleh publik gitu. Jadi semacam itulah sosialisasinya gitu ya. Dan tentu ya biasanya kita kalau bikin acara ya sosialisasi dan sebagainya tentu mengundang media massa juga untuk meliput kan. Nah, dari situ kan ketahuan ini Ombudsman sedang melakukan ini itu. Kami penting untuk mensosialisasikan ke Pemda maupun menunjukkan dimensi penilaiannya ini, indikator-indikator penilaiannya ini, karena tujuan kami adalah Pemda itu ya ada rekayasanya gitu ya dari kita untuk membuat mereka itu harus seperti ini gitu ya. Jadi kita ini bukan menilai orang itu, menilai instansi itu sekedar baik buruk gitu ya. Selesai, enggak. Tapi kita menginginkan yang baik itu seperti ini loh gitu lah. Nah, jadi biar mereka ngikutin. Makanya di kami ada istilah pendampingan ya. Ada pemerintah yang Pemda misalkan yang merah, kami datangin. Ini Anda penilaian merah harusnya gini. Ini bentuk pendampingan yang kami lakukan, kami arahkan supaya gini gitu. Nah, karenanya itu tadi. Ketika semua sudah hijau gitu ya, kita naikin lagi indikatornya, standar nilainya. Jadi Ombudsman ini lewat penilaian ini membawa ke arah level tertentu dari pelayanan publik, semua gini naik terus gitu kan. Nah, setelah semuanya hijau, nah kita naikin lagi standarnya, lebih tinggi lagi, naik lagi. Jadi seperti itu, bukan hanya sekedar menilai ini bagus apa enggak, ini ya terus selesai. Ini jelek, ini bagus itu. Terus kasih penghargaan, bukan hanya sekedar itu gitu. Mungkin Pak Dadan nanti juga Mas Yusuf bisa menambahkan ya Mas. Pengaduan apa aja sih yang rata-rata dilaporkan oleh masyarakat sendiri kepada Ombudsman? Mungkin kan biasanya perihal PPDB, terus enggak bikin KTP dan segala macam. Ini apa aja sih rata-rata? Ya, kita ada statistik aduan ya dari sisi pengaduan ya, karena kerja Ombudsman bukan hanya pengaduan masyarakat saja, tapi dari sisi aduan tadi yang disampaikan, kita ada laporan triwulanan, ada laporan tahunan, bisa diakses di website Ombudsman ya, terkait dengan apa yang dipertanyakan tadi. Tapi kami bisa menyampaikan secara sektoral ya, memang gitu ya, yang banyak dilaporkan itu terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah ya, karena hampir semua Pemda kan memberikan pelayanan, otomatis aduannya ada semua. Nah, yang pemerintah daerah yang tinggi itu kemudian kepolisian ya, kemudian pendidikan, kesehatan, agraria, pertanahan. Nah, biasanya dari sisi sektor itu agraria, pertanahan, kepolisian, ya pendidikan, kesehatan, baru belakangan ya masalah pertanian segala macam. Nah, itu statistiknya. Nah, tapi kita punya begini ya. Kalau institusi itu banyak diadukan ke Ombudsman ya, itu belum tentu institusi itu jelek. Nah, itu yang harus dipahami oleh kita, karena aduan masyarakat ini ada dua. Aduan masyarakat itu ada yang sifatnya ya
zero complaint gitu ya. Artinya aduan atas standar pelayanan ya, yang sudah ada aturannya, yang sudah ada regulasinya lah, sudah diatur ya. Kemudian ada aduan masyarakat yang sifatnya ekspektasi publik, keinginan. Jadi misalkan gini ya. Ini semua kementerian, lembaga ada 14 komponen pelayanan publik yang harus dipenuhi standar pelayanan dari Kemenpan gitu ya. Salah satunya ruang tunggu. Nah, itu kan aturannya jelas ya. Maksudnya dibikin secara ini. Kemudian katakanlah rumah sakit ya. Direktur rumah sakit menetapkan standar ruang tunggu itu seperti apa? Bikinlah peraturan direktur rumah sakit. Salah satunya di rumah sakit ini ruang tunggu itu harus ada kursi, harus orang tidak berdiri menunggu ya, semua duduk dengan kapasitas ruangan yang pas. Nah, kemudian di situ X house ya, ruangan itu harus segar, dibikin X house, kemudian dibikin kipas angin. Itu ditetapkan sebagai standar pelayanan ruang tunggu di rumah sakit. Nah, ternyata ada orang datang ke rumah sakit, ketika di rumah sakit dia kipas-kipas. Nah, duduk kipas-kipas gerak. Terus di sana ada pojok pengaduan. Nah, datang ke tempat pengaduan. Nah, ke tempat pengaduan dia mengadu ya. Wah, ini gerah itu. Nah, si orang ini petugas itu, terima kasih Bapak, mari kita cek ini SOP kami gitu kan. Ini Bapak tadi duduk, ya saya duduk. Oke, checklist. Kemudian bentar Pak, kita cek ini standar kami, ini kipas angin nyala. Ternyata kipas angin nyala ya. Terus X house, ternyata X house nyala gitu. Tapi orang ini gitu ya, merasa nggak puas. Tidak ada yang dilanggar SOP di rumah sakit. Berarti itu dari sisi pengaduan itu zero complaint nah, tapi aduan masyarakat ternyata yang seperti ini tuh ada sampai 10, 20 gitu, apa itu dibiarkan gitu kan. Nah, inilah yang aduan yang seperti inilah yang masuk kategori ekspektasi publik. Maka ya si direktur rumah sakit meskipun semua standar sudah terpenuhi, tapi masyarakat mengeluh, berarti standar ruang tunggunya ya tidak sesuai dengan ekspektasi publik. Maka direktur rumah sakit ya merubah aturan. Oh, ini ruangan 10 kali 20. Ini sudah saatnya pakai AC. AC-nya 2 PK gitu. Ditetapkan menjadi aturan baru di rumah sakit itu. Maka ketika ditetapkan menjadi aturan baru, harus zero complaint lagi gitu kan. Orang ngecek, AC nyala. Nah, jadi semacam itu. Jadi aduan itu gitu ya. Tadi aduan itu ada yang memang betul-betul ternyata tidak sesuai dengan aturan yang ada. Nah, itu menjadi berarti tidak zero complaint tuh gitu kan. Nah, itu diproses. Kenapa? Siapa yang salah gitu nih. Tapi ada aduan yang ternyata masyarakat pinginnya gini-gini, disesuaikan standarnya. Kalau tidak ngikutin gitu ya, tidak ngikutin kehendak publik, ya akan ketinggalan gitu ya. Nah, karena ya itu tadi ya aduan. Makanya banyaknya aduan gitu ya, itu belum tentu institusi itu jelek ya. Nah, tapi bisa jadi karena pelayanannya memang banyak ya. Jadi di kita itu orang dilayani itu makin cerewet, makin banyak maunya gitu. Kalau tidak dilayani ya tidak ada pelayanan gitu. Ya diam. Tapi ketika layanan ini terus apalagi sekarang kan netizen segala macam dikasih pelayanan, wah harusnya gini. Justru ketika tidak diberikan pelayanan pada diam gitu kan. Ya itulah makanya gitu. Kalau di Ombudsman kami lihat dulu nih aduannya nih. Apakah ini yang ekspektasi publik ya, atau yang memang ketidaksesuaian dengan regulasi SOP dan sebagainya gitu. Gitu. Mas Yusuf bisa menambahkan sedikit, Mas? Iya, kalau terkait dengan laporan ya, jadi memang tren yang banyak dan sebagainya itu biasanya mengikuti proses yang ada. Jadi misalnya walaupun ada katakanlah kalau yang masuk 5 besar di kami itu kasus pertanahan itu relatif selalu masuk 5 besar, tapi yang nomor 1 biasanya fluktuatif karena memang kami dalam proses penyelesaian laporan itu juga tidak hanya sekedar menyelesaikan tapi kemudian mencari sumber permasalahan. Jadi kalau katakanlah misalnya ini kenapa ini laporan ini banyak. Nah, kita juga tadi kita akan melakukan kajian singkat biasanya kan gitu ininya. Supaya untuk mengetahui sumber masalah utamanya di apa supaya kemudian itu terselesaikan sehingga laporannya tidak masuk ke kami. Kan gitu. Biasanya begitu sih ininya. Jadi di kami kalau ditanya yang paling sering apa ya itu fluktuatif. Kalau kemarin misalnya di bulan
bulan-bulan ini infrastruktur terkait jalan rusak misalnya. Ini nih relatif masih mendominasi misalnya seperti itu kan gitu kan. Terus kemudian terkait dengan lagi pertanahan ini termasuk nanti ini ketika ada proses PPDB biasanya itu juga trennya akan semakin banyak ininya kan itu kan. Tapi itu kalau itu kan memang sudah rutinitas yang memang juga harus jadi atensi kita juga sih kan, karena memang regulasinya kan harus selalu diperbarui. Nah ini juga kesadaran masyarakat untuk memahami itu juga masih perlu kita dorong juga untuk kemudian betul-betul dalam mengakses pelayanan itu ya sesuai dengan aturan. Nah, untuk Mas Andi sendiri nih, apa sih saran-saran untuk meningkatkan penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama khususnya di Provinsi Lampung? Mungkin ini closing statement juga ya. Mungkin nanti Pak Dadan melanjutkan dan Mas Yusuf melanjutkan juga. Iya, baik, kalau dari saya ya, yang perlu dikuatkan pertama itu adalah kapasitas sumber daya manusia juga. Karena pada dasarnya investasi pembangunan terbesar itu di orangnya sebenarnya. Kemarin Pak Dadan juga sempat di beberapa daerah bilang, Mbak ya, kalau mau Indonesia emas ya paling ya dari provinsinya juga harus emas, di bawahnya juga kabupatennya emas sampai ke bawah. Artinya tapi yang dibangun ini adalah peradaban terkait dengan manusia juga gitu. Artinya pembangunan infrastruktur bisa dengan anggaran, tapi bagaimana menjaga itu kan, jangan sampai nanti dibangun, tapi juga tidak rawat. Contoh jalan misalkan sudah dibangun, tapi ternyata di situ masih ada truk-truk raksasa yang lewat, kenapa nggak dialihkan ke jalan yang lain? Misalkan contoh ya. Jadi di sana itu ada ketika pembangunan manusia itu sudah diperkuat, otomatis pembangunan yang lain itu akan jauh lebih mudah gitu loh. Karena memang kalau kami melihat di sisi itu gitu. Terus yang selanjutnya itu adalah terkait dengan perencanaan juga harus lebih diperbaiki gitu. Kenapa kami memandang sebenarnya perencanaan itu disusun karena ada keterbatasan. Kecuali kalau uangnya melimpah ya. Misalkan contoh ya di Lampung kalau uangnya melimpah itu nggak bikin perencanaan juga nggak masalah gitu. Filosofi perencanaan itu karena satu keterbatasan. Baik itu keterbatasan anggarannya, baik itu sumber daya yang melaksanakannya, termasuk juga pengawasan dan lain-lain. Cuma di sisi lain adalah terkait dengan nggak cuma urusan penganggaran, tapi perencanaan itu menentukan prioritas. Saya itu memandang di daerah itu, jujur ya beberapa hal saya kunjungan prioritasnya mana? Ini prioritas Pak, ini prioritas. Lah kalau semuanya prioritas berarti Anda nggak punya prioritas. Iya, sebenarnya gitu ya. Kalau Anda memandang semuanya prioritas, ya tidak perlu perencanaan gitu, udah bikin aja gitu. Nah, itulah perlu political will juga dari kepala daerah untuk menentukan mana sih yang menjadi temanya di sini itu yang paling mendongkrak gitu loh. Sama juga pengawasan ombudsman. Ombudsman meskipun secara regulasi mengawasi semua aspek bidang pembangunan ya terkait pelayanan publik. Tapi ombudsman harus menentukan mana yang berdampak paling besar karena ombudsman juga anggarannya tidak besar. Sumber daya manusianya juga ya saya bayangkan di sini ada 15 kabupaten kota ya. Kantornya cuma satu di Bandar Lampung gitu loh. Bagaimana ombudsman bisa mengawasi setiap persoalan? Makanya sebenarnya yang perlu dibangun terkait pelayanan publik itu penguatan pengawas internal. Jangan sampai semua laporan tuh langsung ke ombudsman. Kalau bisa di daerah sudah ditangani sendiri, misalkan mengadu nih ke kepolisian, dibereskan kepolisian, kandang itu sebenarnya sudah bagus, nggak semua langsung ke ombudsman. Makanya sekarang kan ada aturan ya ada sistem pelaporan SPPN lapor lah istilahnya. Kalau lebih dari 60 hari akan ditangani ombudsman. Artinya kan harusnya pemerintah daerah berupaya jangan sampai sebelum 60 hari itu keluhan-keluhan masyarakat sudah ditangani gitu loh. Nggak sampai ke ombudsman gitu loh. Ombudsman orangnya tidak banyak gitu. Harusnya ombudsman hanya mengatasi isu-isu yang besar meskipun regulasi ya boleh-boleh aja berharap, tapi di satu sisi kedewasaan sebuah daerah, masyarakat juga, ya atau termasuk juga aparatur penyelenggara pelayanan publik, ketika dia bisa menyelesaikan masalahnya sebelum nyampe ke ombudsman. Jadi itu sebenarnya yang perlu dibangun untuk memastikan itu kan, karena ombudsman satu ya terbatas, Pemda juga terbatas, tapi setidaknya di daerah itu instansi penyelenggara pelayanan publik ya punya kewajiban juga, karena di Undang-Undang Pelayanan Publik itu pengawas penyelenggara pelayanan publik itu tidak hanya ombudsman. Secara eksternal iya, tapi secara internal itu ada namanya inspektorat, ada namanya atasan langsung. Jadi mereka juga bertanggung jawab untuk menangani persoalan keluhan-keluhan ini. Tidak hanya semua langsung diselesaikan di ombudsman, semua dibeban ke ombudsman, sedangkan ombudsman ini lembaga pengawas eksternal. Kalau sudah ibaratnya harusnya sih masalah yang kelas berat ya. Setidaknya itu sudah
pengawas internal sudah nyerah lah, sudah angkat ya, tangan, benar. nah itu silakan ke ombudsman. Tapi sekarang kan enggak, acara kecil akhirnya aduan yang ke ombudsman semakin besar gitu loh. Nah terus fungsi pengawas internalnya apa? Makanya tadi dikaitkan apa yang perlu diperbaiki di daerah ya, satu penguatan pengawas internal. Oh iya benar. Terus yang kedua adalah menentukan prioritas pembangunan yang mana harus dipilih, tidak semua prioritas gitu. Terus yang ketiga adalah penguatan sumber daya manusia. Karena modal sebuah daerah itu yang paling kuat adalah SDM-nya. Mau berharap pada sumber daya alam sebanyak-banyaknya, kalau SDM tidak mau mengelola juga percuma. Kita lihat contoh-contoh beberapa daerah yang SDM-nya kuat, meskipun dia tidak kaya secara sumber daya alam, dia bisa jauh lebih maju kan. Jadi yang dibangun pertama adalah peradaban, dan ombudsman melalui pengawasan itu memastikan itu biar penyelenggara pelayanan publik ini bisa bekerja sesuai dengan tusinya yang benar dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah sudah menetapkan berbagai standar pelayanan, itu sudah dibikin sebagus-bagusnya, masalahnya adalah di eksekusinya, pelaksanaannya. Perencanaan dibikin bagus, eksekusi nggak bagus, ya sama saja. Nah, yang mengawal eksekusi ini adalah salah satunya ya di sini ya, di ombudsman, baik itu di pusat maupun di perwakilan. Mungkin Pak Dadan bisa. Ya, saya sih melihat begini ya. Kita mendorong ya seluruh kementerian, lembaga memang mengoptimalkan gitu ya perencanaan pembangunannya, ya perencanaan programnya sesuai gitu ya. Kemudian kalau ada yang tidak sesuai, otomatis masyarakat mengadukan gitu ya, atau masyarakat punya ekspektasi yang lain, kok pelayanannya begini di tempat lain bisa lebih dari ini segala macam, otomatis masyarakat mengadukan. Nah, kita mendorong masyarakat itu untuk mengadu ya, untuk mengadu karena aduan masyarakat tadi ya makin banyak tuh makin bagus ya. Jadi ini saya sampaikan referensi ya. Kita itu punya indikator ease of doing business, kemudahan berinvestasi. Kita punya indikator persepsi korupsi gitu ya. Nah, negara yang persepsi korupsinya rankingnya itu bagus gitu, sama yang kemudahan investasinya bagus, ternyata negara-negara itu adalah negara yang aduan masyarakatnya terhadap ombudsman tinggi dibanding dengan jumlah penduduknya gitu kan. Artinya rasio aduan masyarakat memang banyak. Nah, justru ketika aduan masyarakat banyak, itu mendorong kepercayaan publik ya atas pemerintah gitu ya, atas itu ya dengan dua indikator itu. Nah, di instansi pemerintah sendiri gitu, bukan banyak sedikitnya aduan ya yang menjadi indikator penilaian kita di ombudsman ketika ini, tapi prosentase penyelesaian aduannya. Jadi katakanlah ada aduan di tempat tertentu ya, ada 10 aduan, tapi yang ditindaklanjuti oleh internalnya itu cuma 5 ya dari 10 gitu kan. Nah, itu berarti kan cuma 50% menyelesaikan aduan. Tapi di tempat lain ada yang aduannya sampai 100 ya. Tapi 100-100-nya itu diselesaikan gitu kan. Nah, berarti kan aduan masyarakat lebih tinggi di situ, tapi ternyata dia mampu menyelesaikan aduan-aduan itu gitu. Jadi bukan berarti yang aduannya cuma 10 itu lebih baik daripada yang aduannya 100. Nah, yang dinilai adalah ya penyelesaiannya, persentase penyelesaiannya. Oh, ini laporan 100 diselesaikan 100%. Yang ini laporannya cuma 10, cuma 5 aja yang diselesaikan, berarti cuma 5% gitu. Nah, yang kita dorong itu yaitu tadi bagaimana mereka menyelesaikan aduan-aduan. Juga untuk masyarakat tadi ya, kita dorong untuk penyelesaian pengaduan itu secara berjenjang gitu ya. Di setiap institusi apapun gitu yang saya bilang gitu kan, pasti itu ada unit pengelola pengaduannya, ada pengawas internalnya, nah kemudian ada pengawas eksternal di bidang itu gitu ya. Kemudian baru ada pengawas eksternal secara umum, itu ombudsman. Polisi misalkan, polisi di internal itu punya biro wasidik ya. Nah, kemudian punya propam, punya irwas, inspektur pengawas ya, di Polda ada irwasda segala macam gitu kan. Nah, itu dilaporkan ke sana dulu gitu kan. Kemudian pengawas eksternal kepolisian ada Komponas gitu kan. Nah, itu di sektor itu. Nah, tapi kalau itu nggak jalan ya, inspektoratnya nggak menindaklanjuti, Komponas nggak ini baru masuk ke ombudsman ya. Tapi harapan kita semua
lewat jalur yang ada dulu. Misalkan perbankan itu kan, lapor dulu ke OJK. Nah, OJK nanganin seperti apa gitu. OJK nggak jalan, baru OJK-nya dilaporkan ke Ombudsman. Banyak nih Pak Nur ini, meskipun kantor OJK lebih mewah ya di Lampung gitu, mereka tuh diperiksa sama Ombudsman kalau mereka tidak menindaklanjuti aduannya gitu. Jadi semua seperti itu gitu. Mungkin Mas Yusuf bisa nambahin dikit Mas. Jadi iya, tadi saya ingin garis bawahi terkait dengan banyaknya laporan bukan berarti buruknya pelayanan ya, tapi memang itu menjadi indikator penilaian kita. Karena apa? Karena memang itu bisa menjadi bagian dari proses evaluasi perbaikan pelayanan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kenapa kita selalu bahkan dalam rilis-rilis kita kan tidak menyebutkan kabupaten ini atau instansi ini berapa laporannya, karena kita tidak ingin menjustifikasi bahwa seolah-olah banyaknya laporan di kabupaten itu berarti lebih buruk dari pelayanan yang lain. Karena memang justru yang dilihat adalah tadi disampaikan kan gitu ininya. Pertama, ketika ada masyarakat melapor dan ada banyak laporan di situ berarti ada proses pelayanan. Yang kedua, berarti masih ada ekspektasi masyarakat terkait dengan laporan itu akan ditindaklanjuti. Karena jangan sampai nanti ada instansi atau institusi yang laporannya nggak ada, itu kan ternyata juga sudah hopeless masyarakat. Iya. Percuma Mas lapor atau percuma Pak lapor karena nggak ada tindak lanjut. Artinya ketika tidak ada laporan di situ kan berarti bukan berarti itu lebih baik kan gitu ininya kan. Nah, yang kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan pengelolaan pengaduannya tadi itu. Jangan-jangan nggak ada laporan juga karena nggak ada sarana untuk melapor kan gitu. Ini hal yang juga perlu jadi perhatian kita. Maka memang kita mencoba membangun kesadaran baik itu kepada pemerintah atau institusi yang ada untuk mengoptimalkan itu sebagai bagian dari introspeksi diri untuk perbaikan kan gitu kan. Di satu sisi kepada masyarakat juga kita dorong kesadaran untuk berani juga melaporkan untuk terkait dengan pelayanan yang mereka terima yang dirasa tidak baik. Saya kira itu ya. Mungkin kita sudah di... Wah, nggak kerasa banget nih kita ngobrol-ngobrol udah 30 menit lebih terkait pelayanan dan penyelenggaraan publik. Terima kasih juga untuk Pak Dadan, Mas Andi, dan Pak Yusuf yang sudah mau sharing dan kasih informasi terkait penyelenggaraan publik. Terkait optimalisasi pelayanan publik. Sebelum kita tutup, jangan lupa download Lampung Pos One Click yang ada di App Store karena di sana ada lampos.co, Lampung Pos Digital, Metro TV Lampung dan Sai Radio. Satu aplikasi untuk semua. Oke. Aku Anissa Komalasari pamit undur diri. Dan saya Andre Prasetyo pamit undur diri. Thanks for watching. Salam sehat dan sampai jumpa. Dah.